Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, ada Saweria dari A dan katanya oke Min, oke apa ini ya? Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Makasih banyak udah ngesawer karena ya akhir-akhir ini memang jarang banget guys yang Saweria ya. Oke, langsung saja pada videonya. Xuan Yuanru yang dikepung masih belum menggunakan kekuatan klan roh sejauh ini. Dia tahu bahwa dia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Xuan Yuanru memegang pedang tinggi tingkat 8 dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Dia bisa saja menemukan kesempatan untuk mengeluarkan perahu yang diberikan Tanyun sebelumnya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia khawatir setelah dia pergi, Tanyun tidak akan dapat menemukan dirinya sendiri. Pada saat ini, bahkan jika dia ingin menggunakannya untuk melarikan diri, tidak ada kesempatan, karena dia dikelilingi oleh 3 wanita dan 4 pria. Jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan perahu. Pada saat ini, wanita dengan rok merah muda memandang Xuan Yuanru. Dia terkikik. Jangan melawan, sehingga kamu tidak akan terlalu menderita. Pikirkan, Tuan Muda Gongxi adalah cucu dari Xuan Supreme. Jika dia bisa melihatmu, itu adalah keberuntunganmu. Selama kamu memiliki sarana yang baik di sofa dan membuat Tuan Muda Gongxi puas, kamu benar-benar dapat naik ke puncak. Singkirkan pedangmu dan ikut dengan kami. Tanpa menunggu wanita berbaju merah muda mengatakan apapun, Xuan Yuanru sangat marah sehingga tubuhnya yang halus bergetar dan dia berkata dengan dingin, "Dasar pelacur tak tahu malu." Wanita dengan rok merah muda itu menjadi dingin. Dia adalah putri Raja Dewa Pang Jun, salah satu dari 12 Raja Dewa teratas. Dia bernama Pang Yuki. Sejak kecil, tidak ada yang berani menghinanya seperti itu. Pang Yuki berkata dengan dingin kepada 3 wanita dan 4 pria. Pukul wanita ini, ingat jangan habisi dia. Setelah 3 wanita dan 4 pria menjawab, beberapa memegang pedang, sementara yang lain memegang tombak. Mereka menyerang Xuan Yuanru. Tepat ketika Xuan Yuanru ragu apakah akan menggunakan kekuatan klan roh, dia mendengar suara yang membuatnya bersemangat. Rower, gunakan saja kekuatan klan roh. Xuan Yuanru mendongak ke atas, melihat seberkas cahaya ungu turun dari langit, berubah menjadi Tanyun, muncul di atas tebing. Tanyun berdiri di udara, tampak benar-benar marah. Formasi pedang Dewa Hongmeng. Segera, Jinny, Musin, King Ying, Xian Chen, dan pedang Dewa Hongmeng lainnya. Mereka melesat keluar dari alis Tanyun, seperti 11 meteor yang menyilaukan dari langit. 11 pedang Dewa Hongmeng ditembakkan dari dalam, satu demi satu tirai cahaya langit. Ketika mereka menyatu dalam kehampaan, diatur membentuk tirai formasi pedang pembantai Dewa Hongmeng. Xuan Yuanru terbang ke udara, berdiri berdampingan dengan Tanyun. Giginya terbuka dengan lembut, dan suara yang menyenangkan terdengar. Armor es Tian Xuan, pedang es Tian Xuan. Segera, permukaan tubuh Xuan Yuanru memadatkan satu set baju besi es Tian Xuan yang semerah darah. Dalam kehampaan yang bergejolak, Xuan Yuanru membalik tangannya, dan pedang es Tian Xuan berwarna darah, memancarkan aura dunia beku muncul entah dari mana. Pang Yuki memandang Xuan Yuanru, matanya menyimpit, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ekspresi terkejut, "Jika aku tidak salah, ini adalah kekuatan magis klan roh, armor es Tian Xuan dan pedang es Tian Xuan. Kamu adalah sisa dari ras roh, dari alam Dewa Hongmeng." Mendengar itu, Xuan Yuanru memegang pedang es Tian Xuan, dan pupil matanya langsung membiru, seperti permata biru. Xuan Yuanru menatap Pang Yuki di bawah, dan berkata dengan dingin, "Iya, aku adalah anggota ras roh, tetapi aku bukan sisa." Pang Yuki membalik tangan kanannya, dan cambu hitam legam dengan panjang 30 kaki, dan aura kematian muncul di tangannya. Dia melihat 7 orang di depannya dan berkata, "Jangan ceroboh, mari kita habisi klan roh ini bersama-sama." Sekarang suara Pang Yuki berhenti. Apa yang terjadi selanjutnya membuat tubuhnya yang halus bergetar. Di hadapannya,
pedang pembantai Dewa Hongmeng terbang keluar dari alis Tan Yun. Dia menatap pedang ilahi di tangan Tan Yun dan berseru, Ini pedang milik Hongmeng Supreme. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Ada begitu banyak omong kosong. Rower, ayo habisi mereka. Tan Yun memegang pedang dan melakukan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, aura Tan Yun meroket ke ranah Raja Suci tingkat kelima. Dalam sekejap mata, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah mengalir ke pedang dari tubuh Tan Yun. Tan Yun mengepalkan pedang pembantai Dewa Hongmeng, menukik ke bawah, dan melesatkan 5 pedang dari udara. Dalam sekejap, 5 cahaya pedang dengan panjang 10.000 kaki dan atribut yang berbeda bergabung menjadi satu dari kekosongan, berubah menjadi cahaya pedang berwarna-warni dengan panjang 30.000 kaki menabrak Pang Yuki. Saat Tan Yun melakukan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng, kecepatan dan kekuatannya meningkat 3 kali lipat karena di dalam formasi pedang. Ini adalah teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 5 atribut milik Hongmeng Supreme. Pang Yuki menekan keterkejutan yang datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Dia naik ke udara. Kekuatan agung kematian memancar keluar dari tubuhnya yang menarik. Pang Yuki menarik cambuk ilahi. Segera, cahaya cambuk kematian sepanjang 100 kaki bertabrakan dengan cahaya pedang 5 atribut. Dalam suara keras yang memekakan telinga, ketika kekosongan runtuh dengan keras, cahaya pedang 5 atribut dan cahaya cambuk runtuh bersama. Pada saat ini, serangkaian jeritan terdengar dari bawah. Nona Pang, tolong bantu aku. Tan Yun memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng, berkedip ke arah 4 pemuda. Pang Yuki menatap ke bawah. Dia melihat bahwa 4 orang di ranah Raja Suci tingkat ke-7. Tubuh Tan Yun berkedip 4 kali di udara. Hampir pada saat yang sama, dia muncul di samping 4 pria yang kehilangan anggota badan mereka dan menampar mereka masing-masing dengan telapak tangan. Dada 4 orang itu patah dan beberapa tulang rusuk patah. Organ dalam mereka terluka parah. Darah menyembur dari mulut mereka dan mereka jatuh dengan ratapan. Tan Yun menjentikan jarinya dan 4 kekuatan ilahi keluar dari ujung jarinya, menelan alis 4 orang. Dan setelah memenjarakan kolam spiritual 4 orang, dia mengeluarkan pagoda Ling Xiao dan menempatkan 4 orang di lantai pertama. Tan Yun menukik dengan pedang di tangannya dan menebas ke arah Pang Yuki di langit. Jing Yun, siapa kamu? Mengapa kamu menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng? Juga, metode pembentukan pedang yang kamu atur sangat mirip dengan formasi pedang legendaris, yaitu formasi pedang Dewa Hongmeng. Berteriak kaget, Pang Yuki mengepalkan cambuknya erat-erat dan bertarung sengit dengan Tan Yun. Dan dalam kekosongan di belakang, Xuan Yuanru yang memegang pedang es Tian Xuan telah bertarung dengan 3 wanita ranah Raja Suci tingkat 8. Tuan kecil, apakah kamu membutuhkan bawahan ini untuk membantumu? Tan Yun yang bertarung dengan Pang Yuki mendengar suara khawatir Xiaolong di benaknya. Tidak perlu, Tan Yun berkata dalam transmisi suara. Begitu aku bermain melawannya, aku tahu bahwa dia hanyalah Raja Suci tingkat 9 biasa, dan aku tidak punya banyak kekhawatiran melawannya. Sekarang bukan waktunya bagimu untuk mengambil tindakan. Di jurang yang melahap ini, ada banyak Raja Suci tingkat 9 yang ingin menghabisiku, dan aku bukan lawan mereka. Kamu menyimpan kekuatan sucimu, dan kamu akan menggunakannya nanti saat aku membutuhkannya. Tan Yun tahu bahwa setelah mengkonsumsi kekuatan ilahi, dia bisa melap kekuatan ilahi di dalam batu dewa untuk memulihkan kekuatannya. Sementara Xiaolong tidak bisa. Dia secara alami dapat mengalahkan Pang Yuki, tetapi dia juga akan mengkonsumsi kekuatan suci dan mengurangi kekuatannya. Tan Yun tahu lebih jelas bahwa kekuatan Xiaolong saat ini hanya dapat menandingi 10 Raja Suci tingkat 9. Jika dia mengkonsumsi kekuatan sucinya sekarang, di masa depan, jika dia bertemu sekelompok Raja Suci tingkat 9, konsekuensinya bisa menjadi bencana bagi Xiaolong, dirinya sendiri, dan Xuan Yuanru. Karena itu, Tan Yun tidak membiarkan Xiaolong mengambil tindakan. Pada saat yang sama, Tan Yun juga ingin melihat apakah kemampuannya untuk melompati tantangan dapat menandingi Raja Suci tingkat 9 biasa. Baiklah, bawahan mendengarkan kamu, Tuan Kecil. Ketika Xiaolong dengan hormat mentransmisikan suaranya, Tan Yun memegang pedang dan lolos dari cambuk Pang Yuki. Pada saat ini, ada teriakan di kejauhan.
Pang Yuki menoleh, melihat bahwa kaki kanan dari seorang wanita Raja Suci tingkat 8 dipotong oleh Xuan Yuanro dengan pedang. Peringatan Xuan Yuanro terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun, ketiganya bukan lawanku. Kamu tidak perlu khawatir tentang diriku. Kamu bisa menghadapinya dengan tenang. Mendengar ini, Tan Yun yang tidak khawatir menggunakan kekuatan supranatural ketiga dari formasi pedang pembantai Dewa Hongmeng, yaitu pedang penghancur ruang dan waktu. Segera, di kehampaan, disertai dengan suara gelombang turbulen gelombang ruang, seperti gelombang badai di langit, dan semburan waktu seperti air terjun di langit, keluar dari kehampaan di atas kepala Tan Yun. Di celah kehampaan, semburan waktu dan ruang dengan cepat bergabung menjadi pedang penghancur ruang dan waktu, dengan panjang 10.000 kaki. Pedang ruang dan waktu transparan, tetapi itu seperti substansi, dan kekuatan ruang dan waktu yang kaya dan kejam meliputinya. Jing Yun, siapa kamu? Bagaimana kamu masih bisa menggunakan kekuatan ilahi dari formasi pedang milik Hongmeng Supreme? Pang Yuki benar-benar ngeri. Dia tahu di dunia, kecuali Hongmeng Supreme yang sudah mati, tidak ada seorang pun bisa menggunakannya. Tan Yun tersenyum muram. Bagaimana menurutmu? Mungkinkah kamu adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme? Pang Yuki segera menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Nama reinkarnasi Hongmeng Supreme adalah Tan Yun, dan ayahku bilang dia sudah mati. Pang Yuki menekan kepanikan di hatinya. Kekuatan Raja Kematian Suci di tubuhnya seperti sungai hitam yang bergelombang, mengalir ke cambuk ilahi di tangannya. Jing Yun, tidak peduli siapa kamu. Kamu hanya Rana Suci tingkat 3, dan aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghabisimu. Pecut naga menembus matahari dan menghancurkan rakyat jelata. Pang Yuki membentuk segel dengan jari di tangan kirinya dan menarik cambuk ilahi dalam lintasan misterius di tangan kanannya. Segera, dengan suara auman naga yang penuh dengan pembunuhan, setiap kali Pang Yuki mengainkan cambuk, cahaya cambuk berubah menjadi bayangan naga raksasa dengan panjang 100.000 kaki dari langit. Ketika dia menari 9 cambuk seperti kilat, 9 bayangan naga raksasa muncul dari kehampaan. 9 bayangan naga raksasa terjerat dalam kekosongan dan terus berputar, dengan kekosongan yang runtuh, menabrak pedang penghancur ruang dan waktu. Dalam suara gemuruh, pedang ruang dan waktu serta 9 naga raksasa saling bertabrakan dengan keras. Segera setelah itu, adegannya membuat takut Pang Yuki terjadi, karena pedang ruang dan waktu serta 9 bayangan naga hancur menjadi abu. Pang Yuki tampak panik, berbalik dan melarikan diri ke timur. Tan Yun melakukan langkah Dewa Hongmeng, dan pada saat yang sama mengaktifkan sepatu miliknya. Tan Yun melintasi 7 kali berturut-turut, dan muncul 100 kaki di belakang Pang Yuki. Jing Yun, aku tahu aku salah. Tolong jangan habisi aku. Pang Yuki berbalik dan memiliki tatapan menyedihkan. Jika kamu salah, kamu akan membayar harganya. Tan Yun berkata dengan dingin dan kejam. Melihat Tan Yun acuh tak acuh, Pang Yuki mengendurkan bahu kanannya dengan ringan. Selendang merah muda itu tergelincir ke bawah, memperlihatkan bahunya yang harum. Jing Yun, selama kamu melepaskanku, aku akan melepaskan selendang ini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan padaku. Jangan terlalu sibuk untuk menolak. Pikirkan baik-baik, aku masih perawan. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Xuan Yuanro yang memukuli 3 wanita Rana Raja Suci tingkat 8 sampai-sampai melotot. Xuan Yuanro sangat marah sehingga dia memerah dan berkata dengan dingin, "Kamu jalang yang berani merayu tunanganku. Aku akan mengurusmu sendiri nanti." Mata indah Pang Yuki memancarkan sentuhan racun, dan lengan gioknya menjentikannya ke arah Tan Yun. Jing Yun, pergilah ke neraka. Segera, 36 belati artefak tinggi tingkat ke-7 yang sangat beracun meledak ke Tan Yun yang tampaknya tidak curiga. Tan Yun, hati-hati, kata Xuan Yuanro dengan panik. Kamu tidak perlu khawatir. Tan Yun menjawab tanpa menghindar. Ketika ke-36 belati hendak menusuk tubuh Tan Yun, tubuh Tan Yun tiba-tiba bergegas ke depan dan berkata dengan tajam, "Hancurkan untukku." Dengan tergesa-gesa, 36 belati dihancurkan oleh tubuh Tan Yun. Melihat belati yang hancur, Pang Yuki jatuh ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Dia sangat ketakutan, sehingga dia berteriak, "Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa tubuhmu begitu kuat? Juga, baru saja Xuan Yuanro memanggilmu Tan Yun.
Kamu, apakah benar-benar menjadi reinkarnasi dari Hongmeng Supreme? Pada saat ini, Pang Yuki sangat ketakutan, sehingga seluruh tubuhnya menjadi lunak. Bagaimana jika bukan? Mata Tanyun berkilat tajam, dan tubuhnya berbalik di udara, seperti panah tajam yang muncul di atas kepala Pang Yuki. Dia mengangkat pedang pembantai Dewa Hongmeng di tangan kanannya, dan menebas ke arah Pang Yuki. Pang Yuki melakukan yang terbaik, melambaikan cambuknya yang panjang, dan menebas pedang Tanyun. Tanyun meraung seperti guntur. Cambu ilahi segera dipotong oleh pedang pembantai Dewa Hongmeng. Tanyun mematahkan tulang rusuk Pang Yuki dengan satu tendangan. Darah menyembur dari mulutnya, dan gumpalan darah tumpah dari telinga dan hidungnya, seperti layang-layang dengan tali putus yang jatuh dalam kehampaan. Tanyun menyapu ke dalam kehampaan, dan memukuli dahi Pang Yuki dengan telapak tangan. Tanyun meraih Pang Yuki dan berdiri di udara. Tolong, jangan habisi aku. Pang Yuki sangat ketakutan, sehingga wajahnya memucat, air mata mengalir. Tanyun, ayahku salah satu dari 12 Raja Dewa teratas di alam Dewa Siyuan. Dia adalah Raja Dewa Pangjun. Kamu tidak dapat menghabisiku. Jika tidak, ayahku tidak akan membiarkan kamu pergi. Sungguh, tolong maafkan aku. Mendengar itu, Tanyun sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya meledak dengan kemarahan yang kuat. Dia tertawa dengan marah. Jadi, ternyata kamu adalah putri Pangjun yang malang. Ini sangat bagus. Oke guys, sampai sini dulu. Dan ya, gimana, Mimin bakal ngejar lagi sehari 2 episode ya. Semoga aja nggak ada gangguan dan kawan-kawan teman-teman, biar kita tuh cepet tamatin NTZZ ya. Ya, doain aja, jangan lupa like-nya dulu teman-teman, dan kalian juga bisa support biar Mimin makin semangat di Saweria ya, yang ada di kolom komentar atau deskripsi. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.